Abang share ke Yola ya bang? Iya. Kita langsung tes. Terkait hasil tes swab. Apa tadi judulnya? Swab SWAB. TTB yang tahun 2000. Satu orang tim dari BPKL lagi Tuh penerimaan. bisa menjelaskan Penerimaan. bisa menambahkan secara teknis penyampaian dari Taruna Akpol tahun 2020. Udah, gini aja ya, aku langsung kirim nih. Kopi dulu. Pilih semua kopi. Pilih semua kopi. Kirim aja kirim. Kirim. mana dia? Biasanya ada di sini. Buat judul gitu. Tapi ada kan? Teman-teman bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Kabid Dokes Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Dr. Muhammad Haris. Yang saya hormati Bapak Budi Santosa, SKM, MKKK, selaku Kepala BTKL BP Batam. Yang saya hormati Bapak Dimas dari Lembaga Swadaya Masyarakat FKPM, para tim dari BTKLPP, rekan-rekan media yang saya banggakan. Pada pagi hari ini kami ingin yang terkait dengan proses pemeriksaan swab kepada calon anggota Polri, proses rekrutmen Akpol, dan proses rekrutmen Tamtama. Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa hari ini ramai diperbincangkan di media sosial terkait dengan adanya calon anggota Polri proses rekrutmen yang tidak diberangkatkan karena terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil swab PCR test yang dilakukan oleh BTKLPP. Hari ini kita akan mendengarkan penjelasan secara teknis dan ilmiah dari BTKLPP sehingga hal ini bisa menjadi dasar untuk bisa difahami oleh masyarakat, termasuk juga dari pengawas eksternal selama proses rekrutmen berlangsung. Untuk menyingkat waktu, kami berikan kesempatan kepada Kepala BTKLPP Batam, Bapak Budi Santosa, untuk memberikan penjelasan secara teknis dan ilmiah terkait dengan swab PCR test yang dilakukan kepada calon anggota Polri, proses rekrutmen Akpol dan Tamtama. Waktu dan tempat kami persilakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, yang hadir pada hari ini tentunya kami akan menjelaskan tentang kronologi permintaan swab ya. Jadi yang pertama kami menindaklanjuti ya dari permintaan Bapak Kabid Dokes Rumah Sakit Bayangkara pada tanggal 24 Juli, yaitu tentang permohonan bantuan pelaksanaan PCR swab test kepada calon taruna, calon tamtama dan perwira remaja dengan nomor surat yaitu nomor
Yang pertama adalah nomor B garing 1947 garing 7 dik 2.1 garing 2020 Bidokes, yaitu tentang permohonan pemeriksaan swab bagi calon taruna Akpol. Kemudian yang kedua, ada surat kedua adalah nomor B garing 1948 garing 7 garing dik titik 2.1 garing 2020 Bidokes berkaitan dengan permintaan swab untuk calon tamtama. Kemudian di surat berikutnya, yaitu di nomor B garing 1949 garing 7 garing dik titik 2.1 garing 2020 garing Bidokes, yaitu tentang permohonan pemeriksaan swab bagi perwira remaja lulusan Akpol. Kemudian pada tanggal 29 Juli tahun 2020 sampel diterima berjumlah 43 dan diterima itu malam ya, dan juga kami hanya melakukan pemeriksaan sampel, sedangkan swab diambil oleh rekan-rekan dari Rumah Sakit Bayangkara. Untuk sampel semua ada 24 sampel, yaitu dari taruna, ya, kemudian 15 sampel dari tamtama dan 4 sampel dari perwira remaja, di mana dilengkapi dengan lampiran formulir, yaitu penyelidikan epidemiologi COVID-19 dan fotokopi KTP tiap-tiap sampel. Kemudian sampel dilakukan pemeriksaan dengan metode PCR di laboratorium BTK Batam pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 29 Juni oleh rekan-rekan kami, para analis yang ada di BTKL. Kemudian pelaporan hasil, yaitu kita publish ya, dari hasil sampel pada tanggal 30 Juli dan hasil dikirim pada tanggal 31 Juli tahun 2020. Dari total 43 sampel yang diperiksa, 11 sampel positif ya, dan 21 negatif. Nah, mungkin itu secara garis besar. Untuk mungkin nanti secara teknis mungkin akan dijelaskan bagaimana mekanisme mengambil apa proses dari sampel masuk sampai kemudian menjadi suatu informasi. Itu mungkin nanti akan kita tambahkan dari teman-teman yang ada di lapangan. Jadi, Bapak. Baik, terima kasih Bapak terkait dengan hal yang sudah dilakukan tes swab ini. Mungkin dari tim bisa menyampaikan proses secara ilmiahnya Pak, termasuk terhadap calon anggota Polri, proses rekrutmen Akpol maupun tamtama yang dinyatakan terkonfirmasi positif. Terima kasih. Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Bapak. Saya bagian laboratorium. Saya akan menjelaskan sampel datang sampai hasil keluar. Sampel datang di kita tanggal 29 Juli kalau nggak salah. Kemudian kita lakukan registrasi. Di Kulbok nomor 933 sekian. Kemudian masuk ke proses selanjutnya, itu proses pembongkaran spesimen. Jadi sampel yang masuk kita kasih ID di Kulboknya. Di dalamnya kita nggak tahu isinya berapa. Kemudian masuk ke dalam, kita bongkar, kemudian kita kasih label nomor laboratorium. Jadi setelah itu dicatat namanya, ini nomornya. Habis itu masuk ke proses selanjutnya adalah masuk ekstraksi. Ekstraksi kita nggak tahu lagi itu namanya siapa dari nomor-nomor lab yang sudah dikasih di proses pertama. Kedua, kemudian kita buat mapnya, nomor-nomornya ini yang akan kita periksa, kemudian kita masukkan ke alat PCR. Setelah proses berjalan, kita tahu mana yang positif, mana yang negatif, kita kasih tanda, kita lingkari, kemudian kita cross check dengan nomor yang sudah ada nama-namanya di proses pertama tadi.
proses pembongkaran spesimen. Di situ baru kita tahu siapa nama-namanya. Nah itu kita kita validasi, sudah yakin baru kita masukkan ke dalam sistem kita. Habis itu baru kita publish ke tim lain yang bagian publish. Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, mungkin masih ada hal yang menjadi perbincangan, ya. Kenapa lembaga BTK LPP yang menjadi rujukan dalam pemeriksaan PCR swab test? Mungkin ada penjelasan dari Bapak? Baik, ini berkaitan dengan SK ya dari Menteri Kesehatan, di mana di dalam SK itu tertuang ya, laboratorium mana di seluruh Indonesia yang ditunjuk bahwa dia mempunyai kualifikasi untuk bisa melakukan pemeriksaan swab ya. Jadi penunjukan lab itu tertuang di dalam surat keputusan Menteri Kesehatan di nomor HK 0107 Menkes garing 182 2020 yang isinya adalah berkaitan dengan jejaring laboratorium pemeriksaan coronavirus disease 19. Jadi tentunya dengan ini kita ditunjuk ya oleh Pemprov Dki sebagai laboratorium rujukan untuk pemeriksaan sampel-sampel sampel COVID-19 yang ada di wilayah Putri. Dan sebetulnya pemeriksaan ini sekaligus menunjukkan bahwa kita masuk dalam standar bahwa kita mempunyai kualifikasi yang terstandar secara nasional. Jadi mungkin tidak semua lab masuk ke dalam standar ini. Di seluruh Indonesia semuanya memang cukup banyak ya. Tapi yang jelas tercantum di keputusan inilah ya yang menjadi acuan sebagai standar nasional. Mungkin itu Bapak. Baik rekan-rekan media, sudah ada penjelasan dari Bapak Kepala BTK LPP dan tim analisnya terkait dengan PCR swab test yang dilakukan kepada calon anggota Polri, proses rekrutmen, Akpol dan Tamtama. Tidak ada salahnya kita mendengarkan penjelasan dari pengawas eksternal. Artinya proses rekrutmen yang dilakukan oleh Polri betul-betul menjamin transparansi. Oleh karena itu kita juga meminta pengawas dari eksternal. Alhamdulillah pagi ini sudah hadir pengawas eksternal yang selama ini yang mulai dari awal proses rekrutmen mengikuti sampai akhir, bahkan sampai kepada penyampaian hasil PCR swab test kepada calon anggota Polri, proses rekrutmen Akpol dan Tamtama. Kepada Bapak Dimas, kami persilakan Pak, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak pada kesempatan yang hari ini. Saya ingin menyaksikan di sini proses untuk rekrutmen Taruna Akpol dan Tamtama itu berjalan dengan transparan, humanis. Lalu saya melihat langsung dari awal hingga soal dikirim dari Mabes, melalui email, dan email itu tidak bisa dibuka melalui siapapun. Paspornya ada ditunjuk salah satu orang. Begitu sekian ketatnya. Begitu soal itu datang sampai udah di print satu itu digandakan. Digandakan dan mulailah disebarkan kepada peserta. Waktu ditentukan 1 jam atau 2 jam untuk Dikerjakan. Untuk ujian. Setelah hasil itu soal dikumpulkan dan saya menyaksikan sendiri itu dibakar. Setelah dibakar, kita dihadirkan
untuk menyaksikan tidak ada celah, dan hasil itu kita menunggu juga. Peserta itu juga bukannya kita suruh pulang dulu atau untuk apa, kita tunggu hasil itu hari itu juga, dan sampai malam juga kita menunggu hasil. Jadi untuk celah untuk kita mau ibarat kata bermain itu sudah tidak ada lagi. Nah, semuanya sudah transparan, dan hasil untuk apapun kegiatan itu direkam. Jadi saya mau menceritakan sedikit kronologis. Kita pada saat ada salah satu peserta, salah satu peserta ini nilainya tidak sampai 37, artinya dia 37 tercatat. Mungkin salahnya dari panitia. Dari peserta itu komplain ke kita, dan disitulah dia meminta ulang rekaman CCTV, dan hasil rekaman CCTV itu tidak bohong, dan kita saksikan di Pakar SDM, dari Paminal, dari yang bersangkutan termasuk saya, itu menyatakan wah, yang hasilnya itu memang salah dan kita lupa, dan itu ada dituangkan dalam berita acara, betul kan Pak? Nah, menurut saya untuk dari Polri tidak ada lagi tipislah celahnya untuk bermain seperti itu. Sekian, terima kasih. Mungkin Pak Dimas bisa dijelaskan proses penyampaian hasil swab PCR test kepada para calon anggota Polri, proses rekrutmen maupun tamu. Kalau untuk hasil swab, saya sudah datang juga untuk menjemput hasil. Yang di media itu Pak kan tidak membawakan data, tapi kita di situ ada Propam, ada Paminal, di situ ada Dokes. Kita datang itu bukannya tangan kosong gitu, itu ibaratnya ada hasil yang kita datangi kepada rumah peserta. Itu bukan hanya satu, termasuk yang adik Anggi itu ada 6 yang kita datangin untuk memberitahukan hasil dari swab itu. Sekian. Pada saat menyampaikan hasil swab, apakah ditunjukkan? Iya, pada saat mendatangi dan menyampaikan hasil swab, apakah Pak Dimas hadir di sana? Oh, saya hadir Pak di sana. Ya. Baik, rekan-rekan sekalian, beberapa hal yang terkait dengan perbincangan dan perdebatan hasil swab test itu telah disampaikan oleh Kepala BTKLPP maupun penyampaian bagaimana teknis penyampaian hasil swab ke masing-masing calon peserta itu juga sudah disampaikan oleh pengawas dari eksternal, dalam hal ini Bapak Dimas. Kami buka sesi untuk tanya jawab dari teman-teman media. Mungkin bisa menanyakan beberapa hal yang menjadi perbincangan di media sosial beberapa hari belakang ini. Kami persilakan. Silakan sebutkan nama. Izin Pak, siapa? Juanda dari Bogor. Dari berdasarkan kan kami dari tweet yang di Twitter yang diunggah oleh akun Siap Jago itu, bahwa Anginda yang misal AKP ini, dia kan 31 Juli hasil hasil swabnya keluar. Lalu berdasar pengakuan dia 31 Juli dia melakukan swab lagi di salah satu lab di Batam, dan di 3 Juli hasilnya negatif. 3 Agustus hasilnya negatif. Lalu dia tidak puas lagi, dia melakukan foto ini, dan dinyatakan itu juga bagus. Itu apakah hasil swab itu bisa berbeda dalam jangka waktu 1 hari? Ada bisa negatif, bisa positif, atau mungkin
lab yang memeriksa itu ya membuat kesalahan atau seperti apa gitu. Mungkin penjelasan dari BTK-LPP kok bisa dalam jangka waktu 1 hari atau beberapa hari itu padahal dia tidak ada melakukan pengobatan, cuma berdiam diri di rumah kan, itu menunggu itu berubah jadi positif dan negatif. Izin informasinya. Baik, jadi begini ya. Untuk kasus ini inkubasinya adalah 1 sampai 14 hari. Jadi kemungkinan apakah berubah atau tidak itu bisa saja. Jadi artinya kalau kita melihat ya dari kita untuk BTK-LPP Batam itu sedang menangani dalam menyelesaikan pemeriksaan sampel hampir 12.000. Memang ada beberapa yang ada spesifik kasus, tapi ada juga yang sifatnya general ya. Jadi ada pertanyaan tadi disampaikan bahwasanya apakah mungkin hari pertama misalnya diperiksa positif, kemudian hari keempat, hari kelima menjadi negatif. Itu sangat mungkin ya, karena ini berkaitan dengan pola mekanisme tubuh, daya tahan tubuh ya. Banyak kasus yang hari pertama kemudian negatif, hari kedua bisa positif. Jadi ini tentunya berkaitan dengan mekanisme daya tahan tubuh, kemudian juga apakah proses inkubasi ini sudah selesai atau belum ya. Jadi ini tentu yang bisa menjelaskan adalah seorang patologi klinis ya. Kalau kami dari BTKL, kami adalah seorang epidemiolog lapangan. Jadi kebanyakan kita bicaranya adalah bagaimana kita bisa melakukan tracing dari kasus-kasus tersebut. Tapi secara khusus untuk menjawab pertanyaan ini, kita jawab bahwa itu mungkin ya, apalagi misalnya dilakukan dengan alat yang berbeda. Satu alat pun dengan misalnya reagensia yang berbeda pun itu bisa menghasilkan yang berbeda pula. Jadi seharusnya ya kita imbau sekali lagi bahwa kalau memang itu dia merasa ragu, mestinya dilakukan lagi pemeriksaan di tempat kita lagi. Jadi kita tidak menutup, artinya mungkin dia mencari second opini ya, silakan saja. Tetapi tentunya second opini itu harus pertama standar. Apakah lab itu sudah tersertifikasi atau belum, atau mungkin terstandarisasi atau belum ya. Berdasarkan kita mengertinya adalah karena kita UPT Kemenkes untuk mengacu pada SK Kemenkes tentang jejaring laboratorium yang tadi saya sebutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian alat, apakah alatnya sama atau tidak. Kemudian akhirnya kembali lagi ke dari kompetensi dari analis, standarnya sama atau tidak ya. Karena sampel diambil oleh analis yang kompetensinya berbeda, itu memungkinkan juga potensi yang berbeda dari hasil ya. Dan tentunya kalau kita bicara teknis sangat banyak ya. Tapi kalau menjawab pertanyaan tadi, itu sangat mungkin ada terjadi perbedaan ya tentang hasil daripada pemeriksaan sampel tersebut. Mungkin itu Bapak. Di teman-teman media lain, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan yang terkait dengan hal yang diperbincangkan di media sosial. Cukup ya. Jadi rekan-rekan media sekalian, bahwa hari ini sudah kita berikan penjelasan terkait dengan swab PCR test terhadap calon anggota Polri, proses rekrutmen Akpol dan proses rekrutmen Tamtama. Penjelasan sudah diberikan secara jelas, baik secara teknis maupun ilmiah oleh Kepala BTK-LPP dan tim. Kemudian juga penjelasan dari pengawas eksternal sudah disampaikan bagaimana proses rekrutmen yang dilakukan oleh Polda Kepulauan Riau, termasuk juga proses penyampaian hasil swab PCR test yang dilakukan oleh tim. Itu pun juga diikuti dan diawasi oleh lembaga pengawas eksternal, dalam hal ini Bapak Dimas dari LSM FKPM. Kami mengucapkan terima kasih Pak Budi Santosa, Pak Dimas. Mohon izin Bapak Irwasda, mohon izin kami ada penyampaian Bapak. Siap.
Kami ucapkan terima kasih Bapak, Ibu sekalian yang telah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk menyampaikan hal-hal dan menjawab berbagai perbincangan terkait dengan proses rekrutmen yang dilakukan oleh Polda Kepri serta proses hasil penyampaian hasil swab PCR test yang dilakukan oleh BTK-LPP maupun Bitdokes dan tim rekrutmen Polda Kepulauan Riau. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.